Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang kembali di media pembelajaran pendidikan jarak jauh untuk mata kuliah KDIK, program studi Diploma 3 Kebidanan, yang mana pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang asuhan pada pasien pre dan post operasi. Perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran umum pada materi kali ini dengan harapan setelah mempelajari kegiatan belajar ini, saudara dapat mengetahui cara tentang bagaimana mempersiapkan fisik maupun psikis dari pasien yang akan menghadapi masa-masa pre-operasi, serta dapat memberikan asuhan kebidanan pada pasien yang telah dilakukan tindakan pembedahan atau tindakan pasca operasi. Dengan begitu, kita bisa mengetahui bagaimana tujuan untuk mempersiapkan pasien pre-operasi, mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum pasien menghadapi tindakan pembedahan. Kemudian kita dapat mengetahui bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan setelah tindakan pembedahan. Kemudian sekaligus juga kita bisa mendemonstrasikan atau mempraktikkan latihan pernafasan yang umumnya dilakukan pada pasien-pasien pasca tindakan pembedahan. Dan perlu saya garis bawahi bahwa tindakan-tindakan pembedahan yang akan kita ulas bersama pada materi kali ini adalah seluruhnya merupakan tindakan pembedahan dalam kasus-kasus kebidanan. Baik, kita mulai untuk memasuki materi tentang asuhan pre dan post pembedahan. Yang pertama, tentang preoperatif atau sebelum tindakan pembedahan. Merupakan suatu tahapan awal dari suatu asuhan preoperatif yang dimulai atau diawali sejak pasien diterima masuk ke ruang pasien atau ruang terima ya, jadi di meja pemeriksaan, dan berakhir pada ketika pasien mulai dipindahkan ke meja operasi atau ke ruang OK. Kenapa dikatakan OK? OK itu merupakan suatu istilah dari bahasa Belanda yang mana maknanya adalah operati kamer atau operation kamer ya, sehingga diakronimkan atau disingkat menjadi OK ya. Jadi teman-teman sekaligus bisa mengetahui ya mulai dari sekarang bahwa yang dimaksud dengan ruang OK itu adalah ruang untuk tindakan operasi. Kembali lagi pada tindakan preoperatif. Tindakan preoperatif ini dilakukan sebagai tonggak awal atau penentu keberhasilan suatu tindakan pembedahan. Sebab tindakan pembedahan secara keseluruhan sangat bergantung pada fase atau periode preoperatif ini, sehingga tindakan pembedahan nanti itu dikatakan berhasil atau tidak semua bergantung pada tindakan preoperatif. Persiapannya apakah baik atau tidak, kemudian kesterilan dari alat itu terjaga dengan baik atau tidak, sehingga nanti akan menimbulkan infeksi atau tidak pasca tindakan pembedahan. Semua tergantung pada tindakan yang terjadi atau yang dilakukan pada tahapan preoperatif. Dengan demikian maka kita harus benar-benar mencermati, kita harus benar-benar memperhatikan bahwa tindakan preoperatif ini sangatlah penting. Apa tujuan dilakukan tindakan preoperatif? Antara lain adalah mengidentifikasi
pasien, ya, kita mengenal pasien, bagaimana masalah yang sedang dihadapi terkait dengan kesehatan pasien, histori atau riwayat dari penyakit yang pernah dialami oleh pasien, serta bagaimana keadaan atau kondisi kesehatan yang sekarang dialami oleh pasien disertai dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Selain itu, pada tahapan ini kita juga akan menciptakan suatu hubungan antara nakes atau tenaga medis dengan pasien yang terjalin dengan baik, ya. Jadi kita lakukan komunikasi yang terapeutik, komunikasi yang sifatnya mampu menumbuhkan rasa kenyamanan serta rasa yakin bahwa kondisi pasien mampu teratasi dengan baik, itu terlaksana pada sejak tahapan preoperatif. Selain itu, pada tahapan ini kita juga akan menyusun rencana penata laksanaan dimulai dari sebelum, selama, dan sesudah anestesi mulai dimasukkan oleh dokter anestesi atau perawat anestesi. Dan yang terakhir, pada tahapan preoperatif kita akan melakukan memberikan suatu informasi terkait dengan prosedur tindakan, kemudian manfaat tindakan, sampai dengan kita menginformasikan mengenai resiko-resiko atau dampak yang dapat saja ditimbulkan dari tindakan operatif yang akan dilaksanakan. Dan semua itu tertuang dalam lembar yang disebut dengan informed consent. Jadi informed consent di sini merupakan suatu legalitas atau bentuk absah atau bentuk yang merupakan kekuatan hukum, ya. Bagaimana bahwa kita ini telah memberikan informasi secara keseluruhan pada pasien maupun keluarga, sehingga nanti apabila terjadi sesuatu hal di saat atau setelah tindakan itu berlangsung, maka semua sudah terekam secara legal bahwa pasien dan keluarga telah mengetahui manfaat dan risiko yang bisa ditimbulkan dari tindakan pembedahan tersebut. Baik, untuk tindakan preoperatif secara garis besar outline-nya seperti itu. Ada 4 poin yang harus digarisbawahi tentang mengenal pasien, menciptakan hubungan yang baik, komunikasi terapeutik dengan pasien maupun keluarga, kemudian menyusun rencana atau prosedur-prosedur yang akan dilakukan selama dan sesudah tindakan pembedahan, dan yang terakhir adalah penandatanganan informed consent. Untuk persiapan preoperatif, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum tindakan pembedahan dilakukan. Yang pertama, kita siapkan dulu pasiennya, kita siapkan subjeknya. Apa saja yang perlu disiapkan dari subjek itu sendiri? Yang pertama adalah konsultasikan dengan dokter obstetrik atau dokter spesialis kandungan atau dokter spesialis bedah. Jadi kita juga memerlukan kolaborasi dengan dokter-dokter spesialis yang lain, dokter anestesi, kemudian dokter spesialis anak, yang mana semua subjek ini, semua pasien, semua klien yang akan dioperasi harus diperiksa oleh dokter-dokter spesialis sebelum operasi dilakukan. Anggota dari multidisiplin ilmu lainnya juga dapat saja terlibat dalam tindakan preoperatif ini, misalnya fisioterapis. Yang kedua adalah pramedikasi. Apa yang dimaksud dengan pramedikasi? Pramedikasi adalah obat yang diberikan sebelum operasi dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai upaya persiapan atau bagian dari anestesi itu sendiri. Pramedikasi dapat diresepkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan klien atau pasien. Misalnya antiemetik, ya, antiemetik itu anti mual, kemudian analgesik. Analgesik itu adalah
anti nyeri, kemudian relaksan, dan obat-obatan lain sebagainya. Tidak hanya itu, beberapa upaya pramedikasi yang lain yang pasti nanti teman-teman akan lakukan adalah sebelum pasien itu naik ke meja operasi, teman-teman akan menyuntikkan kurang-kurangnya 0,01 ml antibiotik jenis tertentu yang mana diinjeksikan secara intrakutan atau IC, ya. Fungsi dari tindakan ini adalah untuk mengidentifikasi apakah pasien memiliki alergi terhadap salah satu jenis antibiotik. Mengapa ini perlu dilakukan sebelum pasien dinaikkan ke meja operasi? Karena pasca tindakan pembedahan, pasien akan diberikan antibiotik untuk meminimalkan terjadinya infeksi atau inflamasi pasca tindakan pembedahan. Maka mutlak hukumnya pasien harus diketahui terlebih dahulu apakah memiliki alergi terhadap salah satu jenis antibiotik, yakni dengan cara penyuntikan skin test. Bahkan sebelum pasien naik ke meja operasi, pada cairan infus kita juga akan memberikan tambahan, yakni antibiotik dengan tujuan yang sama, yakni untuk meminimalkan terjadinya infeksi yang bisa saja ditimbulkan saat proses tindakan pembedahan itu berlangsung. Yang ketiga, dari persiapan pre-op, yakni dengan melakukan perawatan bladder dan kolon. Bladder di sini kita kosongkan dengan tujuan urin yang dikhawatirkan nanti akan dapat mengganggu proses jalannya tindakan pembedahan dapat tersingkirkan. Kemudian urin juga merupakan media yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen yang mana dapat memicu terjadinya infeksi pada tindakan pembedahan, maka juga dapat tersingkirkan apabila kita telah melakukan tindakan pengosongan bladder atau kandung kemih. Selain itu, saat tindakan pengosongan kandung kemih ini kita akan memasang kateter. Kateter tentu saja kateter yang menetap, artinya kateter yang terpasang terhubung dengan urobag, yang mana fungsinya adalah kita setelah melakukan tindakan pembedahan sebagai nakes kita mampu memonitor tentang balance cairan atau keseimbangan cairan. Jadi kita akan memonitor intake dan output cairan. Intake itu kita bisa melihat, kita bisa memonitor berapa jumlah cairan infus yang masuk, berapa jumlah minum yang dikonsumsi oleh pasien, disesuaikan apakah balance ataukah seimbang dengan output yang dihasilkan oleh pasien, dengan cara melihat jumlah volume yang ada jumlah volume urin yang ada pada urobag. Selain itu, pengosongan kolon. Kenapa hal ini penting dilakukan sebelum tindakan operasi berlangsung? Pengosongan kolon difungsikan adalah untuk menghindarkan kuman-kuman organisme patogen yang mungkin saja terkandung di dalam feses atau tinja atau kotoran manusia yang ada pada kolon pasien. Sehingga saat tindakan itu berlangsung, beberapa media yang dimungkinkan sebagai media tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen ini, yakni urin maupun feses, sudah tertapiskan atau tersingkirkan. Selain itu, pengosongan kolon juga diperlukan sebagai salah satu bentuk upaya agar sisa-sisa makanan yang ada dalam kolon atau dalam gastrik tidak menjadi sumber aspirasi atau sumber masuknya
makanan ke saluran nafas, yang mana hal ini sangat fatal sekali, nanti akan bisa menyebabkan gagal nafas dan akhirnya menjadikan kondisi yang sangat buruk sampai dengan kematian pada klien atau pasien. Untuk yang keempat, yakni tindakan stocking kompresi sebelum preoperasi. Stocking dengan ukuran yang tepat harus dipakai subjek sebelum tindakan pembedahan dilakukan, terutama dilakukan pada klien yang memiliki resiko tinggi, misalnya obesitas, atau subjek tersebut memiliki varises pada pembuluh darah vena. Mengapa? Karena kematian akibat emboli dari pulmo merupakan resiko yang sangat tinggi bagi ibu yang melahirkan dengan tindakan operasi seksio sesaria. Yang kelima, yakni dengan mengidentifikasi dan melepas prostesis. Jadi semua tesis itu adalah dugaan, jadi benda-benda yang mampu merancukan dugaan-dugaan terkait dengan kesehatan fisiknya kita singkirkan. Apa saja contoh-contoh dari benda-benda prostesis, yakni lensa kontak, gigi palsu, kemudian perhiasan, cat kuku, ya, itu salah satu atau beberapa contoh tentang prostesis yang harus mutlak ditanggalkan sebelum tindakan operatif dilakukan. Kenapa hal ini penting? Sebagai contoh, cat kuku. Cat kuku tentu saja harus dibersihkan, harus betul-betul murni warna kuku yang alami begitu ya. Karena salah satu indikator kita bisa menilai kecukupan suplai oksigen pada pembuluh kapiler darah dalam tubuh, salah satunya adalah dengan melihat CRT atau capillary refill time, waktu kembalinya pengisian kapiler darah, yang dapat dilihat dengan menekan jari, ya, menekan kuku jari, kemudian dilepas dan kita amati warna yang ada pada kuku. Apabila segera kembali menjadi berwarna merah muda, maka dapat dikatakan bahwa CRT pasien dalam kondisi baik atau normal. Hal ini akan berbeda apabila kita menjumpai pada kasus pasien yang kecukupan atau suplai oksigennya kurang, sehingga ketika kita menekan pada kuku jari pasien, warna pada kuku jari tidak segera kembali berwarna merah muda. Ini menandakan bahwa suplai oksigen dalam darah kapilernya kurang. Gigi palsu juga demikian. Kenapa perlu ditanggalkan terlebih dahulu sebelum tindakan pembedahan? Karena dikhawatirkan gigi palsu yang digunakan oleh subjek pasien dapat saja lepas ketika proses berlangsung, sehingga tertelan dan terjadi aspirasi, mengganggu jalannya nafas dan sangat berakibat fatal. Maka sebaiknya seluruh prostesis ini ditanggalkan terlebih dahulu sebelum naik ke meja OK. Selain kita melakukan persiapan pasien, kita juga akan mempersiapkan fisik pasien, ya. Apa saja yang kita siapkan untuk fisik pasien sebelum naik ke meja OK adalah menilai bagaimana status kesehatan fisik pasien secara umum, yakni dengan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian mengidentifikasi berdasarkan hasil rekam medis yang telah dilakukan, ya. Kita menilai bagaimana status pernafasan, fungsi ginjal, kardionya, kemudian lain sebagainya. Bisa saja pasien itu memiliki riwayat penyakit komorbid tertentu
yang mana sangat berkaitan atau sangat nanti akan memberikan dampak dengan obat-obatan yang diberikan sebelum tindakan pembedahan atau obat-obatan diberikan pasca tindakan pembedahan. Maka disinilah pentingnya kita memperhatikan bagaimana histori atau riwayat kesehatan pasien sebelumnya. Apakah dia memiliki penyakit penyerta bawaan lainnya dan lain-lain. Kemudian kita juga harus menilai bagaimana status nutrisi pasien dengan mengkaji tentang berat badannya, kemudian tinggi badan, karena kondisi gizi yang buruk dapat mengakibatkan pasien mengalami berbagai komplikasi pasca tindakan pembedahan. Jika hal ini terjadi, maka masa pemulihan akan berlangsung lebih lama dan sangat mungkin terjadi komplikasi sampai dengan infeksi pasca tindakan pembedahan. Berikutnya kita juga harus mempersiapkan tentang kebersihan higien dari pasiennya, kebersihan diri pasien. Tentu saja dengan maksud membebaskan pasien dari kuman-kuman ya, karena sebisa mungkin kita menganjurkan bahwa pasien sebelum menjalani masa tindakan pembedahan dianjurkan untuk membersihkan diri atau mandi ya, agar nanti saat dilakukan tindakan kuman-kuman yang dimungkinkan bisa menyebabkan infeksi tersingkirkan. Selain itu, pencukuran atau skeren ya, pencukuran rambut yang berada pada daerah yang akan dilakukan tindakan pembedahan. Misalnya tindakan seksio sesaria, maka sebisa mungkin dan atas persetujuan klien kita melakukan tindakan skeren. Jadi rambut pubisnya dicukur dengan tujuan kuman-kuman atau mungkin saja ada kutu begitu ya, itu tidak mempengaruhi ke tindakan pembedahan yang akan dilakukan. Selain itu, kita juga akan melakukan mengajarkan latihan-latihan pra-operasi dengan maksud pasien nanti ketika setelah menjalani masa pembedahan, tindakan operasi sudah selesai dilakukan, pasien dapat melakukan latihan-latihan ini sendiri. Latihan ini dalam bentuk nafas dalam, ya, cara berlatih batuk efektif, cara berlatih untuk mobilisasi ya. Kenapa kita perlu mengajarkan pasien cara batuk efektif maupun nafas dalam? Ya. Batuk efektif di sini diajarkan pada pasien agar pasien nanti terhindar dari kemungkinan terjadinya penumpukan sekret atau lendir yang menghambat saluran nafas. Karena proses anestesi itu kan semuanya diistirahatkan begitu ya. Organ-organ yang ada pada tubuh termasuk dengan organ dalam itu diistirahatkan sedemikian rupa, maka sangat besar potensi cairan yang menumpuk pada saluran pernafasan bisa terhindarkan. Kemudian mengajarkan pasien untuk teknik nafas dalam. Hal ini ditujukan agar nanti pasien setelah menjalani masa pembedahan merasakan nyeri yang diakibatkan hilangnya anestesi yang disuntikkan, pasien dapat mengantisipasi nyeri tersebut dengan teknik relaksasi, yaitu dengan melakukan
nafas dalam dengan teknik distraksi atau mengalihkan perhatian rasa sakitnya. Itu contoh-contoh mengapa kita harus melakukan latihan-latihan tertentu pada pasien, termasuk juga latihan mobilisasi ya. Pasien yang diajarkan bagaimana nanti setelah tindakan pembedahan dia harus melakukan kegiatan-kegiatan ringan, misalnya miring ke kanan dan miring ke kiri. Itu bertujuan untuk mempercepat peristaltik usus atau pergerakan dari usus yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa anestesi akan mengistirahatkan seluruh organ-organ dalam termasuk juga usus, sehingga dia istirahat. Maka dengan dibantu kegiatan mobilisasi dini ya, kegiatan bergerak secara minimal, miring kanan miring kiri, hal ini bisa membantu segera kembalinya peristaltik usus. Dengan demikian pasien bisa segera flatus atau buang angin, maka pasien bisa segera mulai untuk dilatih makan dan minum secara bertahap. Selain kita mempersiapkan kondisi fisik pasien, kita juga harus mempersiapkan psikis atau mental pasien. Karena seringkali pasien yang menjelang tindakan pembedahan akan merasa takut terhadap tindakan yang akan dilakukan, takut terhadap rasa nyeri yang timbul pasca tindakan pembedahan, takut terjadi perubahan-perubahan fisik ya, kemudian takut terhadap atau cemas mengalami kondisi yang sedang dialami ini, takut dan cemas saat memasuki ruang OK. Itu juga bagian-bagian dari yang perlu kita siapkan dengan cara memberikan edukasi, memberikan informasi yang benar tentang bagaimana prosedur, bagaimana kondisi terkini yang dialami oleh pasien, serta yakinkan pasien bahwa tingkat kesembuhannya dan ini adalah yang terbaik begitu dengan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh pasien. Bahkan pasien juga seringkali merasakan cemas jika nanti setelah anestesi masuk dia tidak dapat tersadarkan kembali. Nah, itu perlu disampaikan juga bahwa kita memiliki dokter anestesi yang bertugas untuk memberikan anestesi sekaligus juga bertugas untuk menyadarkan kembali. Jadi kalau di ruang OK, dokter anestesi itu tidak pulang sebelum pasien itu sadar kembali. Karena tugas dan tanggung jawabnya sangat besar. Bahkan pasien juga memiliki mungkin pengalaman operasi sebelumnya, sehingga dia untuk menjalani operasi yang saat ini dia merasa lebih cemas begitu. Kita di sini peran penting untuk meyakinkan pasien bahwa pasien dalam kondisi yang nyaman. Selanjutnya ada beberapa persiapan penunjang yang harus dilakukan sebelum tindakan pembedahan itu berlangsung. Sebagai contoh, tindakan persiapan pemeriksaan penunjang laboratorium dengan spesimen darah. Apa saja yang disiapkan? Banyak sekali. Bagaimana kadar Hb, kemudian hematokritnya, leukositnya, trombosit, kemudian golongan darahnya. Hal ini sangat penting sekali karena mengantisipasi tindakan atau kewaspadaan pada kegawat daruratan. Misalnya, pasien mengalami perdarahan. Maka kita setelah mengetahui apa golongan darah pasien dan Hb dan sebagainya, kita bisa menentukan langkah atau step berikutnya, yakni dengan tindakan transfusi darah. Selain itu, kita juga akan mempersiapkan pemeriksaan penunjang lainnya sebelum tindakan preoperatif. Contohnya adalah pemeriksaan USG, fototorak, ya. Dan sekarang ini yang terbaru karena di masa pandemi, pasien juga harus
tes swab antigen atau swab PCR untuk sebagai ketentuan khusus sebelum pasien masuk ke ruang UK. Bagaimana dengan tindakan post-op atau pasca operasi? Perawatan pada post-op merupakan tahapan lanjutan dari perawatan pre dan intra-op yang dimulai saat klien diterima di ruang recovery room atau RR, ruang pemulihan. Jadi setelah tindakan berlangsung, intraoperatif berlangsung, pasca anestesi berakhir sampai dengan evaluasi lanjutan. Asuhan yang diberikan pada post-op dilakukan di ruang recovery room, dan ruangan ini terdapat akses untuk suplai oksigen, jadi terhubung langsung dengan tabung oksigen, suction, peralatan resusitasi, monitor, bel pemanggil emergensi, dan dilengkapi atau dinahkodai oleh perawat-perawat dan bidan-bidan serta asisten kru dari OK yang fungsinya adalah untuk memantau, memonitor kondisi pasien pasca dilakukannya tindakan pembedahan pada kasus-kasus kebidanan. Baiklah teman-teman sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini tentang persiapan pre sampai dengan pasca tindakan pembedahan untuk kasus-kasus tertentu dalam kebidanan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.